sekolah minggu online. Apakah adik-adik juga sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang kami akan ikuti bersama-sama. Tuhan berkati kami, berkati mama papa yang mendampingi kami, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Dewi, gimana kabarnya seminggu ini? Ya, kabarku baik. Tapi kita tanya sama adik-adik. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Pasti baik juga, sehat, pastinya happy. Kita jumpa lagi walaupun lewat online. Iya, puji Tuhan ya Kak, karena semuanya sehat dan baik. Itu adalah bukti kalau Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua. Kalau setiap bangun pagi, kita bisa lihat matahari yang terbit, kita bisa bernapas, itu juga suatu bukti kalau Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kita. Nah, sekarang yuk kita mau pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Debbie itu sedih loh kalau mendengar ada berita adik-adik sekolah minggu nggak ikut online. Kenapa Katanya sakit. Oh, sakit. Nah, gimana ya Kak? Sama sih Kak, Kak Yeni juga sedih kalau mendengar ada adik-adik yang sedang sakit. Atau ada keluarga kita yang sakit, Kak Yeni juga sedih Kak. Karena kita ini kan masih masa pandemi Kak, coronanya belum hilang. Jadi kita nggak bisa kunjungi ya. Belum boleh Kak ya? Iya, belum boleh. Terus gimana ya Kak caranya? Kita berdoa untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita. Iya Kak, karena kita belum bisa berkunjung, caranya kita memperhatikan teman-teman kita bisa berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Nah, berarti kita harus belajar peduli Kak Yeni. Ya, kita memperhatikan teman kita waktu online. Siapa ya temanku yang belum gabung gitu Kak? Nah, Tuhan tuh juga peduli Kak. Kita kalau gitu kita nyanyi ya, mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Perasaan
Ini kita juga harus mendoakan kota Surabaya. Sudah mulai membaik loh. Puji Tuhan ya Kak ya. Satu, iya. Nah, kita juga akan berdoa untuk seluruh kota di Indonesia supaya tetap semakin membaik. Kalau gitu kita ini ya nyanyi Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Oke Kak. Berdiri semuanya ya Kak. Oke, adik-adik boleh berdiri. Ya, berdiri semua. Kita mau nyanyi sambil gerakan. Tuhan cinta semua anak di dunia, kecil, besar, dan tinggi, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, kecil, besar, dan tinggi, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik kita bersikap, doa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, sekarang saya siap mendengarkan firman Tuhan. Saya mau menjadi anak yang taat, duduk yang baik, mendengarkan firman-Mu, karena kami mau mendengar firman-Mu. Kak Riki akan menyampaikan firman-Mu, tolong kami supaya kami mengerti dan maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Riki hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Tapi sebelumnya adik-adik, Kak Riki mau tanya, siapa yang selalu rajin berdoa? Nah, siapa yang selalu rajin berdoa? Boleh angkat tangannya di rumah? Iya, Kak Riki berharap banyak di antara kita yang angkat tangan karena Kak Riki berharap bahwa
banyak adik-adik yang saat ini juga selalu rajin berdoa. Nah, adik-adik, kalau selama ini kita berdoa untuk keperluan kita berdoa supaya kita sehat, supaya kita kuat, kita berdoa supaya kita pintar, supaya kita rajin belajar, itu hal yang baik. Tetapi akan menjadi jauh lebih baik kalau mulai hari ini kita belajar peduli. Kita belajar mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Belajar peduli bagi sekitar. Bukan hanya untuk papa, mama, kakak, adik, tapi juga untuk kota kita, termasuk juga untuk bangsa dan negara kita. Nah, adik-adik, peduli itu adalah kemampuan kita untuk bisa memberi perhatian. Jadi, kalau kita jadi orang yang peduli, itu kita pasti bukan orang yang cuek. Kita pasti mau memberi perhatian kita. Bahkan adik-adik, kalau orang peduli itu biasanya mau menaruh perasaannya. Peduli itu berarti pakai hatinya, pakai perasaannya untuk bisa merasakan apa yang orang lain saat ini sedang rasakan. Nah, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 1-11 akan menjadi bagian bacaan kita. Nah, adik-adik, kita juga akan berkenalan dengan satu orang tokoh Alkitab yang namanya Nehemia. Yuk, dibuka Alkitabnya. Nehemia pasal 1 ayat 1-11. Adik-adik buka Alkitab di rumah, Kak Riki akan menceritakan dari sini untuk kalian semua. Ada seorang yang namanya Nehemia, adik-adik. Kita kenalan sama Nehemia. Nehemia ini adalah seorang Israel. Dia tinggal di kerajaan Persia. Dia tinggal di kerajaan karena juga pekerjaannya sebagai asistennya raja, sebagai juru minumnya raja. Jadi kalau rajanya haus, dia panggil Nehemia supaya Nehemia bisa bawa minuman untuk rajanya. Dan waktu itu adik-adik, untuk ketemu raja itu hal yang sangat sulit. Tapi buat Nehemia, karena pekerjaannya dia adalah mengantar minuman untuk raja, maka dia pasti lebih mudah untuk ketemu sama raja. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat karya Tuhan lewat Nehemia dan juga Raja Persia. Nah, suatu hari adik-adik ketika Nehemia menjalankan pekerjaannya di kerajaan Persia, datang saudaranya namanya Hanani. Hanani datang dan membawa kabar tentang saudara-saudaranya, tentang bangsanya, dan juga tentang Yerusalem. Pada saat itu adik-adik, Hanani bercerita kalau saudara-saudaranya sedang ada dalam masa yang sangat susah. Mereka tertekan, mereka terbeban, mereka kesulitan menjalani hidup setiap hari. Mereka nggak punya harapan. Kenapa? Karena Yerusalem waktu itu juga sudah hancur. Kampung halamannya Nehemia di Yerusalem juga sudah hancur berantakan. Tembok-tembok kota yang tadinya kokoh, tapi sekarang sudah dihancurkan. Pintu-pintu kota yang biasanya dijaga oleh pengawal juga sudah dihancurkan. Kota ini sudah hancur berantakan. Saudara-saudaranya, bangsanya, semua orang yang ada di sana hidup penuh dengan keputusasaan. Mereka betul-betul sedih. Nah, karena berita itu adik-adik, Nehemia juga jadi ikut sedih. Nehemia bahkan berkabung. Dia berpuasa, dia nggak mau makan. Karena dia mau merasakan kesusahan yang sedang dialami oleh bangsanya. Nehemia tinggal di kerajaan. Tetapi dia saat itu sangat-sangat sedih adik-adik. Karena dia melihat, dia mendengar kabar Yerusalem sudah hancur berantakan. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia kemudian mengambil waktu, dia berdoa. Nehemia tidak berdoa untuk dirinya adik-adik. Tetapi Nehemia berdoa untuk bangsanya. Nehemia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Nehemia berdoa untuk orang lain.
Doa Nehemia menunjukkan bahwa dia peduli dengan kesusahan yang sedang dialami oleh orang lain. Jarang nih adik-adik kita temukan orang-orang seperti Nehemia. Itu harus dilatih dan hari ini kita akan belajar seperti Nehemia. Nehemia bisa berdoa. Nehemia berdoa karena dia peduli. Dia mau menaruh perhatiannya, dia mau taruh perasaannya terhadap Yerusalem. Dia merasakan kesusahan itu. Nehemia berdoa dan Nehemia percaya bahwa Tuhan akan membuat bangsanya kembali merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan karena doa dari Nehemia, Nehemia juga bisa punya kesempatan untuk berjumpa dengan bangsanya. Nah, ceritanya Kak Riki stop dulu adik-adik sampai situ. Nah, yang mau kita fokuskan hari ini adalah tentang cara Nehemia merespons kesedihan yang sedang dialami oleh orang lain, kesedihan yang sedang dialami oleh bangsanya. Nehemia percaya bahwa Tuhan akan membuat bangsanya kembali merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ternyata adik-adik, doa itu bisa benar-benar mengubah segala sesuatu. Doa bukan hanya mengubah Yerusalem supaya bisa merasakan kebaikan Tuhan yang kemudian nanti akan dipulihkan lewat rencana-rencana yang Tuhan bangun melalui Nehemia. Tetapi juga doa mengubah Nehemia untuk punya kerinduan, untuk punya perhatian, untuk menaruh perasaannya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Doa bisa membuat Nehemia makin peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan kita. Doa itu bisa membuat kita makin peduli dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita mau diajak untuk sama-sama inget-inget, lihat siapa yang belakangan ini lagi susah. Yang kita tahu belakangan ini lagi sedih, lagi kecewa, lagi putus asa. Bisa jadi seperti kakak-kakak yang tadi di awal kebaktian kita adik-adik. Mereka bercerita bahwa bisa jadi kalau kita tahu ada papa, ada mama yang mungkin saat ini juga lagi sedih. Ada kakak, ada adik, om, tante, opa, oma, atau ada teman-teman kita yang saat ini lagi susah hatinya, lagi sedih. Kita doakan mereka. Kita doakan mereka supaya mereka bisa merasakan kalau Tuhan mau menolong mereka. Kalau kita tahu bahwa ada pelajaran yang susah, kita tahu juga ada banyak teman-teman kita yang gak bisa mengerjakan tugasnya. Kita berdoa buat mereka. Kita berdoa supaya mereka semua juga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Di sekolah ada guru yang selalu rajin mengajar kita. Kita juga berdoa buat mereka supaya guru-guru kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita berdoa kalau kita tahu papa, mama pergi bekerja. Kita berdoa buat mereka supaya Tuhan selalu lindungi mereka. Tuhan berikan pekerjaan, suasana yang baik. Hati kita juga selalu dijaga oleh Tuhan. Kalau kita tahu kakak kita lagi susah, kita juga doakan kakak-kakak kita supaya mereka juga bisa melakukan setiap bagian tugasnya dengan baik. Dan adik-adik juga jangan lupa, hari ini tanggal 7 November. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Pahlawan pas di tanggal 10 November nanti. Nah, biasanya kalau kita yang di Surabaya nih lebih kerasa Hari Pahlawannya. Ya, kita juga mau diajak adik-adik, kita belajar nih. Siapapun kita harus belajar untuk bisa mendoakan kota kita tercinta. Kita doakan Surabaya, terkhusus lagi kita juga doakan Indonesia. Karena kota kita, bangsa kita sebetulnya sekarang ada dalam situasi yang susah. Bangsa dan negara kita sedang terus bergumul, berjuang untuk menghadapi virus corona.
Kita selalu berjuang untuk kita semua bisa sehat, bisa selalu semangat. Kita juga menjaga protokol kesehatan kita. Pakai masker kalau bepergian. Juga kita harus hati-hati kalau bepergian. Kita mau untuk selalu cuci tangan. Kita jaga jarak kita. Dan kita juga selalu memberikan kepedulian kita buat orang-orang yang lagi susah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang susah, kita tahu, kita dengar kabarnya dari berita, di televisi, kita doakan mereka semua supaya mereka bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar sama-sama. Belajar mendoakan itu juga berarti sama dengan belajar peduli. Nah, kita semua lagi diajak nih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa peduli dengan kondisi kehidupan sekitar kita. Nggak cuma jadi orang yang peduli sama diri sendiri, itu nanti lama-lama jadi orang yang egois, nggak baik adik-adik. Tapi kita juga harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu mereka sedang sedih, kita doakan. Kalau kita tahu kita bisa menghibur mereka, kita berikan mereka kegembiraan ya, kita bikin mereka ketawa, kita bikin mereka jadi lebih senang. Nah, disitulah Tuhan juga hadir untuk kita. Adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Tuhan juga akan pakai kita untuk bisa mendoakan orang lain. Kita bisa jadi jalan berkatnya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Yeremia pasal 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yuk kita ulang sama-sama. Yeremia 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Kak Riki mau ganti nih. Kata kota kita ganti dengan kata Surabaya. Yuk kita sama-sama baca. Berdoalah untuk Surabaya kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berdoa buat siapa lagi? Berdoa buat Indonesia. Yuk kita ganti lagi. Berdoalah untuk Indonesia kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Adik-adik, hari ini kita belajar banyak banget ya, bahwa keinginan kita untuk bisa berdoa itu ternyata menunjukkan kepedulian kita buat banyak orang. Dan sekaligus kita diajak oleh Tuhan untuk bisa jadi anak-anak yang semakin peduli, semakin semangat menjalani kehidupan setiap hari. Nah, maka itu kita semua juga harus ingat, tetap jaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga, lakukan semuanya dengan sukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami belajar bahwa kami bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang peduli. Peduli dengan papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara kami semuanya. Dan juga kami mau peduli dengan kota kami, dengan bangsa kami, dengan negara kami. Tuhan, biarlah kami juga semakin rajin berdoa. Berdoa untuk mereka semua, supaya mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Merasakan perlindungan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah kami selalu semua bisa merasakan sukacita, bahagia, ketika Tuhan ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik ya adik-adik. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini, kemudian dititipkan ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Atau adik-adik bisa
scan QR yang muncul di layar adik-adik saat ini. Nah, kita mau membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan bawailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Tetap semangat ya mengerjakannya, mengumpulkan aktivitas dan tetap dikerjakan dengan semangat. Oke, ayo. Jadi Kak Yeni mewakili seluruh kakak sekolah ibu mengucapkan ulang tahun Ibu Yeni yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, selamat ulang tahun adik-adik. Ulang tahun. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita ini sudah selesai. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah beribadah bersama-sama walaupun lewat waktu. Tuhan akan berkati kami, adik dan mama papa yang hari ini bisa mengikuti ibadah online sekolah. Tuhan berkati keluarga kami. Kami tetap sehat, kami tetap menjaganya ya Tuhan, dan kami mau terus bersyukur dalam keadaan apapun. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.